serta para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, para pemirsa Al-Baja TV dan pendengar setia Rajaku Network dimanapun Anda berada. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia agungnya. Hingga senang sekali rasanya saya Fadlan Rifai dapat kembali bersilaturahim dengan Anda semua dalam teman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam program kajian At-Targhib wa Tarhib Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang rutin diselenggarakan di setiap hari Ahad pagi dan disiarkan langsung dari Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Live Al-Baja TV, damai dan menyejukkan, serta Radio Network Inspirasi Spirit Hati, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Kita langsung kepada kitab At-Targhib wa Tarhibnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita sampai kepada bab yang ke-8, At-Tarhibu ayyas ala-sa'ilu biwajhillahi ghairal jannati. Peringatan, jangan meminta dengan membawa nama Allah atas nama Allah selain surga. Wa tarhibul mas'uli billahi, dan juga peringatan bagi orang yang diminta dengan atas nama Allah au biwajhillahi, atau karena Allah, ayyamna'a, peringatan dari tidak memberi. Jadi begini, jika ada orang yang meminta kepadamu atas nama Allah dengan membawa nama Allah, artinya membawa sesuatu yang agung, maka jangan ditolak permintaannya. Billah, demi Allah, aku minta dengan nama Allah. Atau aku minta as'aluka billahi, aku minta kepadamu billahi dengan nama Allah. Atau as'aluka lillah, aku minta kepadamu lillahi karena Allah, membawa nama Allah. Jika ada orang yang datang kepadamu meminta dengan membawa nama Allah sangat agung, jangan ditolak. Beri karena dia membawa nama Allah. Cuma dibalik perintah ini dimanfaatkan oleh sebagian pengemis-pengemis yang berilmu tapi kurang ajar dengan syariat, sehingga kalau minta sama orang itu pakai nama Allah biar dikasih. Coba, ini pengemis mulai belajar, tak taunya belajar ngerti ilmu ini jadi alat pengemis. Jadi kalau minta sama orang baik, orang pintar, langsung billah, as'aluka billah, aku minta kepadamu atas nama Allah. Ya akhi, ana fakir, wallah, di masjid kadang-kadang minta di masjid tidak diperkenankan. Seharusnya tidak boleh meminta-minta, itu ganggu kekhusyuan orang masjid. Masjid tidak didirikan kecuali untuk, ada sebagian di negeri, mohon maaf, di negeri Arab bagian-bagian ada orang teriak-teriak di masjid. Ya, itu ganggu kekhusyuan sholat. Termasuk mengumumkan barang hilang juga tidak diperkenankan. Nanti didoakan oleh Nabi, tidak ditemukan nanti. Atau mengumumkan barang dagangannya. Nabi mendoakan tidak beruntung perdagangannya. Nah, kalau ada orang meminta atas nama Allah, ternyata ini ada peraturannya. Kalau engkau meminta dengan nama Allah, tolong jangan minta kecuali surga. Surga ini ternyata para ulama menjelaskan bukan surga saja. Jangan menggunakan nama Allah kecuali sesuatu yang ada hubungannya dengan akhirat. Hubungannya dengan kebaikan. Hubungannya dengan kebaikan, bukan hal sepele, urusan dunia yang sepele. Minta kepada Allah, minta surga, atau segala sesuatu kebaikan. Dan kemudian setelah itu, para ulama menjelaskan, jika ada orang yang meminta kepadamu, ini kita sebutkan hadisnya, an Abi Musa al-Ash'ari, dari Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya beliau sami'a Rasulullah, mendengar baginda Nabi SAW, yaqulu, bersabda, mal'unun, terkutuk orang, man sa'ala biwajhillahi, orang yang meminta dengan membawa nama Allah, dia terkutuk. Tentu akan dijelaskan terkutuknya dengan riwayat yang lain.
Yang sangat terkutuk tadi, pengemis yang dia tidak boleh tadi, pengemis yang haram. Kan ada pengemis yang haram tuh orang yang mampu meminta-minta, pakai nama Allah lagi. Berarti bohong dia. Ya, pengemisnya ngerti ilmu kayaknya, ngerti hadis ini, ngertinya hadis ini tok, nggak tahu hadis yang lainnya. Akhirnya dia pakai nama Allah kalau minta. Nas'aluka billah, billah alaihi billah, demi Allah dengan nama Allah, karena Allah aku minta begini. Orang soleh yang ngerti ilmu nggak berani nolak ini. Cuman dia adalah kalau dengan kejahatannya sebagai pengemis bohong tadi, bukan orang yang hajat beneran, kan haram dia. Maka dia adalah terkutuk, orang itulah yang terkutuk. Tapi kalau orang fakir sesungguhnya, yang memang dia adalah orang yang tidak mampu, ini pembahasan tentang meminta-minta panjang lebar ya, sampai 4 kali pertemuan tidak selesai, maka jangan biasa meminta-minta, apalagi atas nama agama, atas nama gelar ustadz, segala macam. Wah, ini bahaya sekali. Ini makanya mengerikan. Meminta. Dia bukan orang yang berhak meminta, lalu meminta-minta. Pakai nama Allah lagi, mal'unun, terkutuk dia. Wa mal'unun man su'ila biwajillahi. Juga terkutuk orang yang diminta dengan membawa nama Allah, yang meminta dengan nama Allah, kau tidak memberi. Tsumma mana asailahu. Kemudian tidak memberi kepada yang minta. Ini diminta dengan nama Allah tidak memberi. Itu terkutuk. Lah yang terkutuk sendiri yang mana? Bukan semuanya terkutuk kan. Nanti kan repot kali. Ada orang kurang ajar minta, lalu kita tidak ngasih, terkutuk bukan itu. Yang terkutuk adalah dia mengetahui bahwasanya yang meminta adalah orang yang sangat memerlukannya dengan nama Allah. Apalagi minta haknya, ada zakat pada kita misalnya, kita harus memberi ke dia, dia berhak untuk mendapatkannya, kemudian kita tahu dia berhak, dan kita mampu untuk memberinya, lalu kita tidak memberi, baru itu yang terkutuk. Tapi kalau kita juga tidak mampu, tidak terkutuk. Kita tidak mampu, tidak terkutuk. Oh, tidak mampu bagaimana? Kalau kita tidak mampu memberinya, biarpun ada orang meminta dengan nama Allah, kita tidak memberi, tidak terkutuk. Sehingga seorang yang meminta kepadamu, jika dia membawa nama Allah, billahi, atau lillahi, karena Allah, aku minta kepadamu, ya akhi, kau berikan kepadaku ini. Minta duit, atau minta apa, bantuan, dan seterusnya. Selagi tidak minta untuk melakukan sebuah dosa. Ternyata dia minta duit untuk apa? Saya minta duit untuk maksiat, untuk mampu. Atau untuk memutus tali persaudaraan. Atau kalau kita memberi, kita sendiri akan hancur. Mungkin makanan hanya itu saja, duit itu saja dibutuhkan oleh anak-anak kita. Enggak perlu memaksakan memberi. Atau meminta sesuatu yang jelek. Ini dalam hadis lanjutkan, malam yas'al hujra. Selagi dia diminta sesuatu yang jelek. Kalau minta sesuatu yang jelek, maksiat, dosa, maka enggak usah turuti. Intinya bahwa jika ada orang kepada Anda lalu meminta dengan membawa nama Allah, selagi itu bukan maksiat dan Anda mampu, Anda bisa, jangan ditolak. Karena itu akan menjadikan kita terkutuk. Karena apa? Kita mampu dan orang itu berhak dan orang itu layak. Memang begitulah para a'immah itu ada keseimbangan. Kemarin kan betul tuh mengancam betul, jangan gampang minta-minta. Waduh, luar biasa panjang lebar nggak selesai-selesai. Jangan gampang minta-minta. Tapi setelah itu pun jangan sampai kebablasan. Sampai kebablasan. Jangan minta-minta, akhirnya betul orang punya hajat, nggak mampu, lalu nggak berani minta-minta. Boleh, tapi tentu dengan peraturannya. Sehingga di sini ada semacam rambu-rambunya di saat meminta. Jangan membawa nama Allah kecuali untuk surga, untuk kebaikan. Di sisi gampang dikirim bawa nama Allah. Sebab kalau sudah dengan nama Allah itu, orang yang bertakwa, orang beriman nggak bisa menolak. Sisi lain, Anda jika diminta oleh seseorang dengan nama Allah, sebisa mungkin Anda memberi. Kalau memang Anda punya kemampuan dan Anda bisa. Karena apa? Dia telah meminta dengan membawa yang agung, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Selanjutnya, Ruwiya an Abi Ubaidah Maula Rifa'ah bin Rafi' an Nabi nahwuhu wa lam yadhkur al-istithna. Tidak ada pengecualian. Maksudnya
Kalau ada orang meminta atas nama Allah, hendaknya kau beri. Asalkan tadi tidak membahayakan dirimu dan tidak untuk kemaksiatan. Cuman di dalam riwayatnya tidak ada istitsna. Tapi riwayat yang ada istitsnanya, itu kan ziyadatus thiqah ya, tambahan daripada seorang yang bisa dipercaya adalah bisa diterima. Maka para Ibnu Hajar memilih yang ada pengecualiannya. Dan pengecualian itu terbuka. Pokoknya kalau ada orang minta kepadamu dengan membawa nama Allah, hendaknya engkau beri, asalkan, ini pengecualinya. Kamu tidak membahayakan dirimu sendiri, dan dia bukan minta untuk bermaksiat, bukan untuk mutus tali persaudaraan, bukan orang yang tidak butuh, akan tapi dia orang yang punya hajat. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuz'al biwajhillahi illal jannah, tidak pantas meminta seseorang dengan nama Allah kecuali untuk surga. Artinya Anda pun jangan membiasakan minta dikit-dikit bawa nama Allah, urusan sepele, urusan dunia. Karena Anda merendahkan urusan Allah untuk surga. Nas'aluka ya Rabbana al-jannata biwajhika. Ya Allah, aku minta surga ya Allah dengan keagunganmu ya Allah. Minta surga. Ya Allah, minta sepeda ontel. Minta pisau. Minta ini, jangan hal-hal sepele duniawi dengan membawa nama Allah. Jadi segala kemuliaan, misalnya minta anak soleh agar menjadi anak yang baik, boleh. Itu termasuk menjadi sebab dikabulnya doa dengan membawa kebesaran Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar kau jadikan biwajhika, dengan keagunganmu ya Allah, keagungan zatmu ya Allah, wajhikal azim wal karim, jadikan anakku anak yang soleh, sah, karena urusan akhirat. Jadikan suamiku yang soleh, sah, tapi urusan dunia sepele dihindari oleh para ulama. Meminta kepada Allah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, wa an Abi Umar, wa Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'adza billahi fa'iduh. Jika ada orang yang memohon perlindungan kepadamu dengan membawa nama Allah, hendaknya kau beri perlindungan. Ya Allah, tolong lindungi aku dengan nama Allah, lindungi dia. Artinya, kalaupun dia tanpa menyebut nama Allah saja wajib kita tolong, apalagi di saat membawa nama Allah. Jadi maksudnya ini dalam riwayat, dalam bab ini adalah hendaknya kita semua peduli dengan nama Allah, dengan Allah. Selagi disebut nama Allah, hendaknya harus kita perhatikan lebih. Karena membawa nama Allah yang nama Allah, nama agung, asmaul, nama-nama Allah yang mulia. Wa man sa'ala billahi fa'atuh. Kalau ada orang minta dengan nama Allah, beri. Wa man da'akum fa'ahibbu wa fa'ajibuh. Kalau ada orang memanggil, mengundang, misalnya billah, lillah ya akhi, ana minta tolong datang ya ke acara makan-makan di rumah nanti, bernama Allah, marhaba. Karena sudah membawa nama Allah, penuhi. Selagi bukan untuk keharaman. Kalau diundang, billahi as'aluk, dengan nama Allah aku minta kepada ente ya akhi, besok minum minuman keras di rumah bareng-bareng. Nggak usah dituruti nih, karena ithim. Seperti itu. Jadi harus bisa membedakan, dia mengajak untuk apa? Untuk kebaikan. Wa man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Ini akhlak yang lain lagi. Jika ada orang berbuat baik kepadamu, fakafi'uhu, balas. Membalas kebaikan manusia adalah kebaikan. Al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kebaikan hendaknya dibalas kebaikan. Itu mah sebetulnya biasa itu. Orang memberi kepada Anda kebaikan lalu Anda membalas dengan kebaikan, itu wajar. Kalau Anda tidak membalas, Anda ini keterlaluan. Sementara pembahasan kita ini, pembahasan orang-orang di tempat mulia ini sudah tingkat tinggi. Apa itu? Jika ada orang berbuat jahat kepadamu, kau balas dengan kebaikan. Itu tingkat tinggi. Membalas kebaikan orang baik saja tidak bisa. Mana mungkin dia membalas kebaikan orang yang jahat kepadanya? Para kekasih Allah, waliullah, kekasih Allah yang punya qalbun salim. Dia dicaci, dia Allah, malah membalas dengan kebaikan. Jadi kita masih, kalau membalas kebaikan orang yang berbuat baik, ini mah wajar. Jadi ada 3 tahap.
Dibalas kebaikan, ngebalas kejelekan. Ini jelas, jeleknya jelek banget. Bangetnya banget. Alhamdulillah. Ada 4. Dibalas kebaikan, tidak membalas. Tidak tahu budi dia. Tidak ngerti hadis ini. Yang ketiga adalah diberi kebaikan, dia membalas dengan kebaikan. Ini sudah plus ini positif dia. Baik. Tapi nanti ada yang istimewa adalah ada orang yang jahat kepadanya, justru dia membalas dengan kebaikan. Ini baru tingkat tinggi dia. Yang bisa mengambil tingkat tinggi, tingkat bawahnya begitu mudahnya untuk dilakukannya. Wa illam tajiduhu fa illam tajiduhu, kalau ternyata ada orang berbuat baik kepadamu dan engkau ingin membalas, ternyata tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya. Ya Allah, ini orang baik banget ngasih hadiah kepadaku kebaikan. Aku ingin membalas tapi enggak punya apa-apa. Fad'ulah, doakan dengan doa kebaikan. Hatta tarau annakum, sampai engkau merasa bahwa dirimu itu qad kafa'tumuhu, telah membalas dengan kebaikan, biarpun sifatnya maknawi batin, doa. Jadi paling tidak kita mendoakan. Dan mendoakannya, dianjurkannya bukan di depan mukanya. Di depan mukanya adalah untuk menunjukkan. Akan tapi untuk menunjukkan kalau kita senang dengan hadiahnya. Tapi lebih dahsyat lagi adalah doanya di saat ala dhahril ghaibi, di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Khusyuk, tulus di saat kita berada di rumah kita. Kemudian kita mendoakan, ya Allah, orang yang telah memberikan hadiah kepadaku, berikan segala kebaikan. Itu doa ala dhahril ghaibi, tulus. Kalau doa di depan mukanya bisa saja menjilat karena baru dikasih sarung, mendoakan semoga Pak Haji banyak duitnya biar ditambah baju koko. Nah ini selesai. Hatta takuna mithlu rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Wa sahahu Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban wal Hakim. Ini kemudian di dalam sudah lanjut sedikit, sudah melangkah kita agar menjadi tidak meminta-minta. Kemudian kalau ternyata ada orang minta, berusaha memberi. Kemudian ini tingkat tinggi lagi, memberi di saat tidak diminta-minta. Nah ini, jangan memberi di saat diminta saja. Ini kan mau naik pangkat lagi. Sekarang apa? At-targhibu fis shadaqati, himbauan, motivasi untuk bersedekah, berderma, wal hadzu 'alaiha, dan himbauan untuk bisa berderma, bersedekah. Wa ma jaa'a fi juhdil muqilli, dan juga datang riwayat tentang sedekah dengan upaya semaksimal mungkin bagi orang yang enggak mampu. Maksudnya biarpun melarat, al-muqil itu orang yang enggak mampu. Tapi biarpun enggak mampu masih tetap ingin bersedekah. Jadi jangan sampai menyerah. Jangan menyerah dengan ketidakmampuanmu. Al-muqil itu adalah orang yang tidak menyerah dengan kelemahannya. Kalau kemarin kita sebutkan tentang Uwais Al-Qarani, seorang yang sangat fakir, paling fakirnya manusia di muka bumi saat itu dia Uwais Al-Qarani. Dia enggak punya apa-apa. Hanya baju yang nempel di badan saja. Enggak punya timbunan, enggak punya simpanan. Kalau makan pergi ke pembuangan roti orang kaya. Di tempat sampah. Dan di situ biasa ada anjing dan sebagainya. Uwais datang ke sini sudah menjadi rutin. Dan memang tidak ada kerjaan mudah seperti zaman sekarang. Ada anjing kok ke sana. Jangan ganggu aku. Diambil roti-roti oleh Uwais Al-Qarani. Dan ternyata roti itu dibagi 3. Setelah diambil, dibagi 3. Yang paling kotor, yang sedang, dan yang paling bersih. Yang paling kotor dibungkus langsung dilemparkan ke anjing. Memberikan sedekah kepada anjing. Yang sedang dimakan untuk dirinya. Yang paling bagus dibungkus rapi lagi. Lalu disedekahkan kepada orang yang fakir menurut dia. Kemudian mengadu kepada Allah. Ya Allah, ini yang bisa aku lakukan untuk menolong saudaraku, jangan hukum aku ya Allah. Lihat, orang fakir masih berusaha untuk bersedekah. Sementara Anda tidak sampai seperti Uwais Al-Qarani. Tanyakan diri Anda, apa yang Anda berikan kepada si fakir yang di kiri kanan rumah Anda? Apakah nunggu Anda kayak Uwais? Wong mudah saja nggak jadi bersedekah, apalagi jadi kayak Uwais Al-Qarani. Jangan menyerah. Nah, inilah hadis ini menyebutkan tidak boleh kita menyerah dengan kefakiran.
Itu sebenarnya jiwa. Jiwa berjuang, jiwa melakukan kebaikan ini. Jiwa jihad. Ada pembangunan mustola di rumahnya, saya kan orang fakir. Jangan menyerah dengan kefakiranmu. Jangan menyerah dengan kefakiranmu. Aku fakir, aku usahakan. Bisa saja mengagumkan. Kecerdasan si fakir ternyata bisa melakukan kebaikan lebih gede daripada si kaya. Karena dia cerdas. Kerinduannya kepada Allah tinggi. Kisah seorang tukang becak. Yang setiap tahun bisa korban kambing 1-2 gede-gede. Orang kaya paling kaya di situ pun tidak bisa nyembelih kambing lebih gede dari dia. Karena kambingnya dia adalah bukan kambing beli di pasar, akan tapi kambing yang telah disiapkan. Jadi rupanya dia beli benih kambing. 3 benih kambing ke pasar. Beli benih kambing yang diperkirakan bakal gede. Belinya adalah setelah hari raya korban. Banyak kambing-kambing yang sudah tidak terjual di pasar itu, dibeli sama dia, beli kecil-kecil 3. Sambil ngebecak, dia mampir nanti sambil ngerumput. Setiap hari. Pas bulan haji berikutnya, dia punya 3 kambing gede. Yang satu dijual sebelum haji, sebelum hari raya korban. Duitnya disimpan, yang 2 disembelih korban dikirim ke musolanya. Setelah hari raya selesai, duit yang 1 kambing tadi dibelikan 3 kambing lagi. Dan begitu seterusnya, sehingga setiap tahun dia bisa melaksanakan korban, padahal dia seorang tukang becak. Tukang becak yang cerdas, kambingnya yang paling gede. Kurang lebihnya seperti itulah kalau orang cerdas berbuat baik. Jangan menyerah dengan kefakiran. Oh saya tidak mampu, makan aja pas-pasan. Sehingga nggak membantu masjid, musola atau pondok yang ada di kiri kanannya. Sebetulnya dengan kecerdasannya, oke pas-pasan, tetap makan nasi, ya kan? Berapa on Anda menanak nasi? Berapa cangkir Anda menanak nasi? Mungkin Anda jawab, saya menanak nasi 6 cangkir. Oke, ambil 1 cangkir. Masukkan ke plastik, jangan dimasak. Jadi masak Anda hanya 5 cangkir. Dikurangi 1 cangkir nggak begitu kerasa nanti. Hanya nanti anaknya suruh tambah air sedikit saja, kenyangnya dengan air selesai. Anda punya 1 cangkir setiap hari, Anda kalikan 30. 30 cangkir Anda kirim ke masjid, bisa jadi bata merah berapa itu? Kecerdasan. Si kaya pun belum tentu bisa tuh. Kaya tidak dipilih oleh Allah. Maka jangan biasa menyerah, aku tidak mampu, aku nggak bisa, nggak punya duit, uangku pas-pasan. Kami gambarkan agar kita itu bersemangat dalam melakukan kebaikan. Ada suatu ketika pada zaman Nabi menyeru perang. Anak-anak muda suruh perang. Diajak perang. Oleh Nabi dilihat tentang kesehatannya, fisiknya. Karena Nabi tidak ingin menyiksa orang di dalam peperangan. Kalau orang sakit bukan saja dia repot, tapi merepotkan yang lain juga. Dilihat anak muda 1, 2, 3. Giliran satu anak muda yang kebetulan diuji dengan kepincangan. Dia pincang. Karena dia pincang, Nabi tersenyum, tidak merendahkan, tersenyum. Niatmu sudah dapat. Kamu berani niat untuk perang sudah mendapatkan pahala jihad, wahai anak muda. Kamu duduk saja di rumah ya, tapi niatmu sudah diterima oleh Allah. Dia sadar bahwa dia disuruh duduk oleh baginda karena pincangnya. Lalu berkata, ya Rasulullah, ali urjati hadhihi, apakah karena aku pincang ini lalu aku tidak boleh perang? Tentu Nabi yang penuh kasih tidak merendahkan, tidak mencaci, tidak mengolok, tidak mematahkan semangat. Nabi mengiyakan tapi memberikan kabar berbeda. Iya, Allah Maha Kasih. Cukup kau duduk di rumah saja dapat pahala. Enak kan sebetulnya, nggak usah pakai perang dapat pahala. Cuman ini orang pincang ini, orang pincang istimewa. Dia sedikit memohon, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, la ta'annal jannata bi urjati hadhi. Aku ingin menginjakkan kakiku surga. Aku ingin menginjak surga dengan kepincanganku ini. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk perang. Masih maksa. Makanya jangan gampang kita ini nyerah. Aku nggak mampu, musola nggak beres-beres. Padahal bisa. Tinggal manajemen dapur Anda saja. Sekarang berasnya yang 5 cangkir, yang 6 cangkir jadi 5 cangkir. Gulanya biasa Anda pakai 8 sendok jadi 6 sendok. Kan 2 sendok Anda pikirkan. Apalagi
Bayemnya Anda belanja biasanya untuk keluarga adalah 6 ikat, Anda kurangi 2 ikat, 4 ikat, nggak kerasa. Suami Anda nyari-nyari kok cepat habis gitu saja. Tapi Anda sudah punya tabungan 2 ikat kangkung sama 2, Anda kumpulin, lihat. Anda sedekahkan. Harus seperti itu. Tidak boleh menyerah dengan kefakiran. Ya nasib buruk dong, diberi oleh Allah kefakiran tapi tidak berjuang. Padahal biarpun hanya sesendok, secangkir beras yang diberikan, bisa saja sama dengan 1 miliar milik orang kaya itu. Kenapa? Anda dengan susah payah. Sementara yang sedekah 1 miliar biasa enteng, karena duitnya triliunan. Anda biarpun secangkir gede, makanya jangan meremehkan. Ini hadis yang akan kita baca. Man tasaddaqa bi'idri tamratin. Barang siapa yang bersedekah, walau hanya sebesar korma, tentu ada yang disembunyikan kalimat ini. Min kasbin thayyibin, dari kerjaan yang baik. Bagi orang yang nggak mampu, orang punya duit miliaran kok sedekah 1 korma, ya gila dia. Bukan orang fakir, ini orang yang nggak mampu, maksudnya mampunya hanya bisa mensedekahkan 1 korma. Bahkan riwayat lain Nabi menyebutkan tentang ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah engkau dari api neraka biarpun dengan sedekah menolak neraka dengan separuh kurma, karena nggak mampu dia. Maksudnya jangan nyerah, biarpun kamu tidak mampu dan mampu hanya sepotong 1 kurma, 1 biji kurma, 1 sedekahlah. Atau senilainya. Sebab idli tamratin itu para ulama bersyarah hadis menjelaskan ada memang 1 kurma beneran atau senilai 1 kurma. Maksudnya bersedekahlah engkau wahai orang yang fakir biarpun hanya dengan senilai 1 kurma. Maksudnya kamu jangan menyerah dengan kefakiranmu. Biarpun kelihatannya 1 kurma bisa saja nilainya sama dengan ratusan juta bagi orang kaya. Karena Anda dengan semangat. La yaqbalullah illa thayyibah, harus dari kasbin thayyibin, harus dari pekerjaan yang baik dong, yang halal. Sedekah dari yang haram ini nggak masuk akal, nggak diterima oleh Allah. Wudhu itu bagus, tapi kalau pakai air kencing mana mungkin suci. Bangun masjid bagus, tapi dari rezeki haram dapat pahala apa kita? Maka kalau ingin bersedekah, bersihkan sehingga kami ingatkan kepada siapapun. Jika ternyata pekerjaan Anda masih haram, jangan banyak berpikir tentang sedekah. Bersihkan dulu harta Anda. Supaya nanti di saat Anda bersedekah, Anda bisa mendapatkan pahala. Lebih wajib Anda membersihkan harta Anda daripada Anda sibuk bersedekah. Cuman kadang setan lebih senang mengajak bersedekah, tapi paling berat kalau harus membersihkan hartanya dari rezeki yang haram. Sehingga dia adalah tertipu oleh setan. Rezeki haram tetap berjalan, sedekahnya hebat. Sehingga masyhur di kampungnya bahwasanya ini Pak Haji yang sangat dermawan, tapi ternyata sedekahnya dari harta haram. Dicari di neraka, di surga nggak ada. Fa innallaha yaqbaluha biyaminih. Allah akan menerima sedekah yang diberikan dan dengan yang diambil dari rezeki yang halal bersih tadi. Allah yaqbaluha biyaminih, Allah akan menerimanya dengan tangan kanan Allah. Maksud tangan kanan Allah ini, lihat. Ini adalah juga pembahasan masalah akidah, jangan salah. Maksudnya ada dalam bahasa manusia adalah kalau, dan nanti dalam bahasa akhirat itu ada, kalau orang dibagikan bukunya dengan tangan kanannya, itu manusia dengan tangan kanan yang sesungguhnya. Maksudnya kanan itu simbol kebaikan. Jadi kalau misalnya kalau kita, aku terima dengan tangan terbuka. Nah, misalnya begitu kan. Maksudnya apa itu? Oh gitu tok ya, aku terima dengan tangan terbuka. Enggak diambil, ya enggak nyampe-nyampe. Ini kan bahasa, ada dalam bahasa, memperindah dalam bahasa. Yamin bukan tangan kanan Allah, karena jangan menyifati Allah seperti manusia. Jadi maksudnya akan diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Sebab ada sebagian orang yang memaksakan ada tangan Allah. Tidak. Sebab kalau kita menyebut tangan, akan kebayang tangan yang kita ketahui, dan alaysa kamitslihi syai', Allah tidak seperti apapun.
Nanti dia akan dikejar oleh orang lain. Berarti Allah punya tangan kiri dong, na'udzubillah. Ada kanan, ada kiri. Ingat, kalau disebutkan anggota tubuh, hati-hati. Justru kita harus menjelaskan bahwasanya Allah, jangan menyifati, jangan kita mengatakan Allah bertangan, Allah bermata, Allah itu. Allah maha ada. Maha melihat. Maha kuasa. Adapun di saat disebut anggota tubuh yang biasa akrab dengan kita, manusia, ada mata, ada tangan, jika dinisbatkan kepada Allah karena Anda tidak tahu zat Allah, maka para ulama ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati memberikan dua cara untuk memahami ayat-ayat tersebut. Yang pertama adalah sadari bahwasanya memang itu ada di dalam hadis atau Al-Quran, kemudian setelah itu keluarlah dari makna zahirnya, kemudian cari makna-makna yang lain, makna majazi dan yang lainnya, untuk diberi makna yang sesuai dengan keagungan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu cara. Itu namanya takwil. Yang kedua adalah tafwid, adalah sudahlah. Jauhkan dari makna yang asli dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya takwil itu lebih mudah untuk difahami, maksudnya biyaminih adalah dengan senang, dengan ridho. Maksudnya diterima oleh Allah biyaminihi. Yurabbiha, dan Allah akan tambah-tambah. Yurabbiha akan dikembangkan. Li sahibiha, untuk orang yang bersedekah. Kelihatannya hanya satu korma, tapi setelah itu Allah kembangkan. Kama yurabbi ahadukum, seperti seseorang di antara kalian itu yurabbi, mengembangkan faluwahu, maharnya. Mungkin seorang yang mendapatkan mahar perempuan atau mendapatkan sesuatu dikembangkan. Hatta takuna mithlal jabali, sehingga menjadi seperti gunung. Masalah mengembangkan di sini ada beberapa makna yang dihadirkan oleh para pensyarah hadis adalah yang bersedekah dengan memaksakan diri atau dengan berusaha bagi si fakir tadi. Orang kaya nggak dibahas ini. Orang kaya masak satu kurma saja. Ya otomatis sesuai dengan kekayaannya dong. Ini dibahas orang yang hanya mampu bersedekah dengan sepot satu biji korma, jangan remehkan selagi mampu itu. Akan tapi ketahuilah bahwa biarpun kelihatannya hanya sebiji korma, ketahuilah Allah akan kembangkan pahalanya nanti di akhirat. Dan sebagian pensyarah hadis memaknai akan dikembangkan di dunia, ketahuilah sedekahmu yang kau berikan menjadi sebab berkembangnya hartamu di dunia ini. Nah, berarti ukuran korma ini adalah untuk fakir. Ada pun yang kaya ya mungkin 5 korma, karena masuk ke 5. Jangan berpegang dengan teks, oh 1 korma, kaya raya, sunnah Nabi, sedekah 1 korma untuk masjid. 1 korma. Saya ini berdasarkan teks hadis Nabi. Nggak boleh kita takwili, nggak boleh kita makna yang lain. 1 korma, 1 korma. Nah, ini bukan begitu. Baik, kemudian kita baca hadis-hadis yang lainnya. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annahum dhahabahu syatan. Jadi baginda Nabi dan keluarganya itu menyembelih, sebagian menisbatkan ini ke keluarga Nabi. Bisa sebagian menisbatkan ke sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyembelih kambing. Faqala Nabi, ma baqiya minha. Kemudian Nabi bertanya kepada keluarga, di dalamnya ada Siti Aisyah. Kambing yang sudah kita sembelih tadi, ada yang sisa enggak? Qalat Sayyidat Aisyah bercerita, ma baqiya minha illa katifaha. Enggak ada yang tertinggal kecuali bagian, mungkin katif itu bagian sini apa ya? Jadi tangannya dipotong, diambil ada dagingnya sini, kecuali ini tok. Apa? Sampil. Sampil? Kalau salah ya ini maksudnya, Anda kasih nama sendiri. Tapi kambing bukan ini. Tinggal ini tok ya Rasulullah, sampil. Nabi mendengar kambing yang disembelih sudah habis dibagi-bagi, tinggal yang di rumah hanya sampil. Nabi bersabda, baqiya kulluha ghaira katifiha. Katakanlah Aisyah, yang akan abadi adalah semua yang telah kau berikan. Tapi yang tertinggal itu justru enggak abadi. Karena kita makan, yang kita sedekahkan itu yang akan kita temui nanti di akhirat. Semuanya akan abadi, kecuali hanya sampilnya enggak abadi. Karena sampilnya kita tinggal untuk kita. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala hasan sahih. Wa manahu annahum tasaddaqu bi illa katifiha. Artinya di sini bahwasanya keluarga baginda mensedekahkan semuanya kecuali sampilnya. Ternyata Nabi menjawab, justru yang kau sedekahkan itu yang akan abadi dan akan engkau temui nanti di akhirat.
Tapi katifnya itu, sampilnya tidak engkau ketemui. Karena kita makan di dunia. Baik, ini adalah gambaran tentang pentingnya sedekah. InsyaAllah kita lanjutkan pada hadis-hadis berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan pada kita segala kebaikan, kemudahan. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, muliakan kami, keluarga kami, anak-anak kami, ya Allah, saudara-saudara kami. Ya Allah, sahabat-sahabat kami, ya Allah, guru-guru kami, murid-murid kami. Ya Allah, sungguh kami cintai mereka. Seperti Engkau mudahkan kami bertemu di dunia, pertemukan kami kelak di surga. Bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Wahid dan yang Maha Kasih. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Kami mohon ya Allah. Ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah. Jangan hukum mereka, ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena kami ya Allah. Kami ingin hati kami hati bersih, tidak punya dendam, tidak punya dengki ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan dan perselisihan ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan dan perselisihan ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan dan perselisihan di antara kami. Ya Allah, jadikan pemimpin kami ya Allah. Pemimpin yang baik. Jika mereka baik, jadikan semakin baik. Jika mereka tidak baik, ya Allah, berikan petunjuk bimbinganmu sehingga menjadi pemimpin yang baik ya Allah. Kami mohon kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami. Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ya Allah, kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Untuk diri dan keluarga mereka semua ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh solehah. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari percekcokan dalam rumah tangga kami. Ganti dengan cinta dan kasih sayang ya Allah. Yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang baik, mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Jaga kehormatan kami semua. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari makan riba ya Allah. Jauhkan kami makan harta suap menyuap ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari makanan yang haram. Jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari judi ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari segala hal yang kau murkai. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran. Ampuni mereka, tutup aibnya di dunia hingga tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga tidak kau hukum di akhirat. Buka pintu halal, bencikan pada zina, jauhkan dari zina ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman Rahim. Ampuni kami semua ya Allah. Berikan keistiqomahan kami dalam kebaikan. Dan kami mohon jaga kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon selalu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, para pemirsa Al-Baja TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan lainnya, yaitu dalam program kajian Al-Hikam Imam Abdullah Al-Haddad yang rutin diselenggarakan di setiap hari Senin, malam Selasa di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon, live Al-Baja TV dan Radio Network di berbagai kota tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya.
Dan akhirnya saya Falan Rifai selaku pembawa acara dan segenap kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doanya selalu. Mari kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.